Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus pengerja GBI Crown Palace, setelah sekian lama kita nggak berjumpa, hampir 1 bulan. Nah, setelah Paskah ini kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala. Satu program di mana kita akan mendengarkan tuntunan Tuhan melalui seorang gembala. Nah, saya percaya tuntunan Tuhan ini akan membawa Bapak Ibu Saudara semua untuk sampai kepada destininya Tuhan. Nah, mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan hari ini, kami mau ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Mari kita terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Katakan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, ya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, oh Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sembah, sembah.
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami percaya Engkau rindu memperdengarkan suara-Mu buat kami, domba-domba-Mu, supaya kami mengerti isi hati-Mu dan mengerti tuntunan-Mu. Bawa kami sampai kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang, karena Engkau gembala kami yang baik. Buat kami mengerti apa yang menjadi destiny-Mu buat kami. Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami, baik kami yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti streaming ini, juga hamba-Mu bersama dengan istri, pakai untuk jadi alat-Mu, saluran-Mu menyampaikan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah, berbicaralah. Kami domba-domba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat malam dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Nah saya perlu sampaikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini persiapkan roti dan anggur. Nah, kita akan mengakhiri Suara Gembala ini dengan perjamuan suci. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah sekian lama kita nggak berjumpa, malam ini saya rindu membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu mengenai perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya. Dan saya mengambil judul malam ini yaitu perjumpaan yang memulihkan. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan, dan tanggal 26 Mei nanti kita akan bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari kebangkitan sampai kenaikan ada kurun waktu 40 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus begitu bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga. Padahal pada waktu dia di atas kayu salib, dia sudah berkata, "It has finished," sudah selesai. Apa yang menjadi tugas dari Bapaknya, ya sudah dikerjakan semua. Tetapi ini bahasa saya, sepertinya dia menunda kenaikannya ke surga. Dia masih tinggal di muka bumi selama 40 hari. Nah pertanyaannya, apa yang dia lakukan? Alkitab mencatat dengan jelas bahwa selama 40 hari dia berulang-ulang, sekali lagi, dia berulang-ulang menampakkan diri, melawat atau menjumpai murid-muridnya. Nah, kenapa sampai begitu penting sekali perjumpaan dengan murid-muridnya ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kalau kita memperhatikan cerita tentang perjumpaan ini, kita akan dapat merasakan dan mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Kenapa dia menjumpai murid-muridnya? Karena satu alasan ini, dia rindu untuk memulihkan keadaan murid-muridnya. Nah, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus pengerja GBI Crown Palace. Saya nggak tahu apa keadaan daripada Bapak Ibu semuanya hari ini. Kalau engkau bisa menangkap hari ini apa yang menjadi hati Tuhan, saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa masa-masa yang akan datang ini akan menjadi waktu-waktu pemulihan. Oleh karena itu saya berdoa, biar setiap saudara yang mengikuti suara gembala ini, saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga waktu-waktu ke depan akan menjadi waktu-waktu pemulihan. Yang percaya katakan, amin. Katakan sama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nah, hari ini kami mau bagikan kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan salah satu muridnya yang membuat terjadinya pemulihan dalam hidupnya. Perjumpaan yang memulihkan. Saya mau ajak kita melihat cerita perjumpaan Yesus dengan muridnya yang membuat terjadinya pemulihan dalam kehidupan murid itu. Saya mau ajak kita membaca yang pertama, dimulai dulu dari Markus pasal 16 ayat yang ke-7. Kita mulai dulu dari Markus 16 ayat yang ke-7. Markus 16 ayat yang ke-7. Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Perhatikan ayat ini. Ini adalah perkataan dari malaikat yang ada di kubur Yesus. Pada waktu itu perempuan-perempuan, minggu pagi mereka datang untuk melihat, untuk menengok, mengunjungi kubur Yesus. Dan betapa terkejutnya para wanita setelah melihat kubur itu kosong. Dan hanya ada malaikat atau orang yang berpakaian jubah putih ada di sana. Dan inilah perkataan malaikat itu kepada para wanita. Dikatakan begini, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sini kamu akan melihat, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Perkataan malaikat ini sangat menarik buat kami. Karena dikatakan gini, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus.
Padahal saudara, kenapa menarik? Padahal Petrus itu juga termasuk murid-muridnya. Sebetulnya menurut saya cukup malaikat itu berkata, katakanlah kepada murid-muridnya. Tetapi ternyata Petrus disebut spesial di sini. Nah, pertanyaannya gini, apa yang terjadi dengan Petrus? Pasti ada sesuatu. Kalau Alkitab menulis, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi dengan murid ini. Ada suatu peristiwa yang menarik yang perlu dibukakan, yang perlu dijelaskan untuk kita mengerti mengapa Petrus itu disebut tersendiri. Sebetulnya malaikat itu cukup mengatakan, katakanlah kepada murid-muridnya, tidak perlu ada kata Petrus di sana. Karena Petrus termasuk dengan murid-muridnya. Tapi Petrus menjadi perhatian Tuhan secara spesial dan secara khusus. Nah, mari kita lihat, kita lanjutkan apa yang terjadi dengan Petrus. Kita buka Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 26. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Nah, saudara, mulai ayat yang pertama dikatakan demikian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Perhatikan bahwa Tuhan sudah menunggu murid-muridnya di sana, seperti yang dikatakan oleh malaikat pada waktu perempuan-perempuan itu mengunjungi kubur Yesus. Ya, dalam dalam Markus 16 ayat 7 tadi, seperti yang dikatakan malaikat itu, bahwa Yesus mendahului murid-muridnya ke sana, ke Danau Tiberias. Kenapa di Danau Tiberias, saudara? Karena Tuhan suka tempat ini, dan kalau saudara memperhatikan bahwa 70% mujizat Tuhan itu terjadi di tepi Danau Tiberias. Nah, oleh karena itu Tuhan membawa ke tempat ini. Tuhan ingin berjumpa dengan murid-muridnya di sini. Karena disinilah Tuhan membuat banyak mujizat. Pemulihan itu tidak pernah lepas dari mujizat. Dia ingin murid-muridnya menemui dia, menjumpai dia di tepi Danau Tiberias. Dan ternyata Tuhan ada di sana. Demikian juga dengan saudara. Hari ini Tuhan ingin membawa saudara untuk menjumpai saudara di Tiberias. Karena Tuhan mau berbuat mujizat buat saudara. Jangan lewatkan perjumpaan dengan Tuhan hari-hari ini. Karena Dia mau bawa saudara untuk mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Dan ayat 2, perhatikan saudara. Ternyata murid-murid Tuhan pergi ke sana. Dan Alkitab tidak pernah salah tulis dan tidak pernah salah urutan. Dimulai dari Petrus. Disebutkan Petrus sebagai pemimpin, provokator. Tapi bukan hanya itu. Dalam Markus 16 ayat 7 tadi disebutkan secara spesial Petrus ini. Dan ternyata memang dia spesial di hadapan Tuhan. Menjadi pemimpin buat mereka. Saudara perhatikan, berkumpul di sana, datang berjumpa dengan Yesus. Yaitu Petrus, Thomas, Natanael dari Kana, anak-anak Zebedeus ada 2 dan 2 orang murid lainnya. Ada 7 orang murid.
Padahal murid Yesus pada waktu itu ada 11, seharusnya 12, mati 1 Yudas. Ada 7, berarti ada 4 yang lain tidak jelas kemana. Karena semenjak peristiwa Yesus disalib, maka murid-muridnya kocar-kacir dan berpencar kian kemana. Tidak jelas kemana mereka. Dan ternyata pada waktu panggilan itu diberikan kepada murid-muridnya, hanya ada 7 orang murid yang berkumpul di sana. Tapi mari, saya ingin ajak saudara fokus dengan yang namanya Petrus ini. Karena dia disebutkan spesial di Markus 16 ayat yang ke-7 tadi. Ada apa dengan Petrus? Ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Perhatikan baik-baik. Di ayat ketiga ini, Petrus mengambil keputusan di hadapan teman-temannya untuk pergi menangkap ikan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan lama dia. Hidup dia yang lama, saudara. Sebelum Petrus ini mengikut Yesus. Saudara, kita semua tahu bahwa Yesus pada waktu ada di muka bumi mencari murid. Berdoa semalam-malaman dan Yesus pergi untuk mencari murid. Dan waktu dia berjumpa dengan Petrus, maka Yesus berkata, "Tinggalkan pekerjaanmu. Mari ikut aku." Maka Simon meresponi, meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, sebagai penangkap ikan, dan mengikut Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik, saudara. Pada waktu keadaan seperti itu, saudara, ya, keadaan murid-murid yang kocar-kacir dan mereka berkesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, maka sebelum mengalami perjumpaan itu, maka Simon mengambil keputusan untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan keputusan itu ternyata mempengaruhi murid-murid yang lain. "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi perhatikan bagaimana hasilnya. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, 0 besar. Saya membaca cerita ini begitu menggelikan, saudara. Tapi juga begitu mengenaskan. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang mahir dan pengalaman menangkap ikan. Dan mereka pergi menangkap ikan di waktu yang tepat, yaitu malam hari. Memang nelayan itu bekerjanya di malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari ikan-ikan itu bermunculan ke permukaan. Tetapi sungguh mengenaskan dan menggelikan. Mereka yang sudah berpengalaman dalam menangkap ikan, tetapi waktu itu, saudara, mereka tidak menangkap apa-apa, 0 besar, nggak ada hasilnya. Pertanyaannya kenapa, saudara? Perhatikan baik-baik, saudara. Segala sesuatu dalam hidup kekristenan itu, Alkitab menulis selalu dimulai dari dalam, saudara. Nah, saudara, peristiwa penyaliban, peristiwa kematian itu sesuatu yang mereka tidak harapkan, spesial buat Petrus. Karena Petrus ini ikut Yesus, punya ekspektasi bahwa satu kali kelak Yesus akan menjadi raja orang Yahudi, dan Petrus mendapatkan posisi oleh karena Yesus menjadi raja itu. Nah, pada waktu Yesus itu ditangkap, dianiaya, disiksa, dan mati di atas kayu salib, hal itu bukanlah hal yang diharapkan, yang ada dalam cita-cita dan benak daripada Petrus. Petrus berharap bahwa Yesus sebagai nabi yang berkuasa itu akan angkat senjata dan melawan orang-orang Romawi. Tapi ternyata apa yang dipikirkan Petrus itu tidak seperti yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Tidak seperti yang dipikirkan oleh Bapaknya. Yesus harus mengalami aniaya, siksaan, bahkan mati di atas kayu salib. Apa yang Petrus harapkan dari Yesus itu tidak terjadi. Sehingga hal itu membuat murid-muridnya mengalami spesial Petrus. Dia adalah murid yang paling kecewa dari semua murid yang ada. Dan kekecewaan ini membuat apa yang ada di dalam ini menjadi flat, menjadi padam, menjadi mati. Roh yang tadinya menyala-nyala mengiring Tuhan
roh yang tadinya begitu semangat melayani Tuhan, itu dengan melihat peristiwa penyaliban Yesus, itu membuat dia menjadi flat, menjadi datar, menjadi padam rohnya karena kekecewaan itu. Oleh karena itu saudara, hati-hati dengan kekecewaan. Karena kekecewaan itu bisa membuat roh kita padam. Dan begitu yang di dalam ini flat, maka saudara lihat manifestasinya, hasilnya, apa yang mereka kerjakan itu juga flat, itu juga datar, dan itu nol besar. Nah, itu yang sedang dialami oleh Petrus dan murid-muridnya. Mereka sekalipun berpengalaman dan ahli dalam menangkap ikan, tetapi karena yang di dalam ini padam, yang di dalam ini flat, karena mereka kecewa melihat penyaliban Yesus, maka hasilnya juga flat, nol besar. Mungkin hari ini saudara menemukan jawaban. Kenapa selama ini apa yang saya kerjakan itu nihil, nggak ada hasilnya. Coba jangan terburu-buru menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Mungkin saudara mesti periksa. Jangan-jangan yang di dalam saudara ini, spirit saudara, semangat saudara, ya, roh yang di dalam ini sedang padam, sedang flat, ya, sedang mati. Sehingga apa aja yang saudara kerjakan, hasilnya nol besar. Tapi jangan khawatir, Tuhan sedang menunggu murid-muridnya di tepi Danau Tiberias untuk menjumpai mereka. Begitu juga dengan saudara. Tuhan sedang menunggu saudara, dan Tuhan sedang membawa saudara di tepi Danau Tiberias. Yang mau katakan amin, yang mau berjumpa dengan Tuhan katakan amin. Katakan sama-sama, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Petrus itu disebut spesial. Dan Tuhan mau menjumpai dia secara spesial. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus itu, ini akibatnya. Kalau orang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saudara mesti ngerti, ini cara kerja Tuhan. Maka yang Tuhan akan jamah, yang Tuhan akan sentuh, nomor satu yang di dalam dulu, saudara. Yang mati ini akan dibuat berkobar-kobar kembali. Roh yang padam ini akan dinyalakan kembali, saudara. Ini cara Tuhan bekerja, beroperasi, saudara. Dia tidak akan langsung memulihkan apa yang nampak dari luar. Fisik kita, pekerjaan kita, bisnis kita, enggak. Dia tahu sumber masalah kenapa mereka tidak menangkap ikan semalam-malaman. Sumber masalahnya bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka tidak ahli, tetapi sumber masalahnya karena roh yang di dalam itu padam. Kekecewaan itu membuat roh yang di dalam itu padam. Sehingga Yesus selalu kalau dia menjumpai seseorang, maka yang dijamah oleh Yesus nomor satu adalah yang di dalam dulu. Saudara ingat seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Bagaimana Yesus memulihkan orang yang lumpuh 38 tahun? Setiap kali dia mau nyebur ke kolam Bethesda itu, selalu dia
kalah duluan dengan orang-orang yang lain, yang sakit, yang lain, saudara. Karena kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda itu hanya satu aja, satu orang saja. Siapa yang duluan masuk? Begitu malaikat itu turun dari sorga, maka tanda yang terjadi adalah kolam itu mulai bergoncang-goncang. Dan siapa yang paling dulu? Jadi hanya satu orang aja yang paling dulu masuk. Dan saya punya keyakinan, setiap kali orang lumpuh itu melihat malaikat turun, kolam itu bergoncang-goncang, begitu dia mau naik, dia kalah duluan dengan orang yang sakit yang lain. Karena lumpuh mungkin gak ada yang menolong, mau berdiri aja susah. Nah, saudara perhatikan, pada waktu Yesus ada di kolam Bethesda itu bertemu dengan orang lumpuh itu, apa yang dia katakan? Maukah engkau sembuh? Itu satu pertanyaan yang aneh. Namanya orang sakit di mana-mana kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Ya pastilah, gak perlu ditanya sebetulnya. Yesus sebetulnya tinggal action aja mendoakan untuk kesembuhan. Kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena kata sembuh itu sudah menjadi trauma buat dia. Karena setiap kali dia mencoba, selalu dia gagal. Berkali-kali dia gagal untuk masuk terlebih dahulu ke kolam Bethesda. Sehingga kata sembuh itu menjadi satu trauma buat dia. Sebetulnya kata sembuh yang dimaksud oleh Yesus itu bukan kesembuhan terlebih dahulu secara fisik atau kelumpuhannya, tapi kesembuhan secara batinnya. Kegagalan berulang kali itu menimbulkan trauma di dalam dirinya, dan itu membuat yang di dalam itu mati atau padam. Dan untuk itulah Yesus menjumpai orang lumpuh di Bethesda. Kata sembuh itu adalah dia mau memulihkan keadaan yang di dalam yang sudah mati, yang sudah trauma itu. Sehingga pada waktu yang di dalam itu dihidupkan, dipulihkan, maka otomatis yang jasmani itu juga pulih dan sembuh. Begitu juga dengan Petrus. Dia menjumpai murid-muridnya, spesial Petrus, supaya yang di dalam yang flat, yang mati karena kecewa itu dihidupkan kembali. Dan saya berdoa buat saudara hari ini, waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, doa saya, dia akan memulihkan terlebih dahulu apa yang sudah mati di dalam itu. Kalau yang di dalam ini sudah dihidupkan, dipulihkan, maka yang jasmani, yang materi akan otomatis mengikutinya. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang mau dipulihkan, angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita lihat bagian terakhir, ayat yang ke-6. Sekali lagi, silakan dibaca. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, saya perhatikan saudara, akhirnya benar roh mereka pulih dan menyala. Dari mana Bapak tahu? Ini saudara, ayat ini menjelaskan pada waktu Yesus memberi perintah, mereka nggak gini. Ini ciri orang yang rohnya menyala. Gue udah semalam-malaman gak dapat apa-apa. Ini di siang hari masa disuruh menebarkan jala. Yang bener aja Tuhan. Mana mungkin ikan-ikan udah pada ke tempat yang dalam. Mereka gak komplain, gak protes, tapi mereka taat untuk melakukannya. Ciri orang yang rohnya menyala, begitu mendengar suara Tuhan, tidak bertanya-tanya
Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal? Apakah itu bisa dimengerti? Apakah itu cocok atau enggak? Itu ibarat bayi yang dikasih makan sama orang tuanya. Nak, dikasih bubur, nak. Dia nggak nanya gini, ini bubur promina atau bubur laktogen. Ini bubur pisang atau bubur jeruk. Enggak, dia langsung lep. Ini ciri orang rohnya menyala. Simple, kalau saudara mau lihat rohku nyala enggak? Begitu saudara dengar firman Tuhan, adakah ketaatan di hati saudara? Orang yang rohnya nyala, itu cirinya hatinya taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu enggak masuk akal, sekalipun itu mungkin sesuatu yang mungkin tidak enak buat kita. Kalau orang rohnya nyala, itu seperti itu. Ada ketaatan di hatinya. Dan benar saudara, begitu rohnya dipulihkan, taat terhadap perintah Tuhan, maka dikatakan hasilnya mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Satu hasil yang sangat berbeda dari ayat yang tadi itu, ayat yang kedua, di mana mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang ketiga, tetapi begitu roh mereka menyala karena Tuhan menjumpai mereka, rohnya dipulihkan, mereka mendengar firman, dan mereka taat melakukannya. Maka mereka mengalami pemulihan dan mujizat dalam kehidupan mereka. Spesial Petrus, kalau saudara mengakhiri kisah Yohanes pasal 21, Tuhan secara spesial menjumpai dia secara pribadi. Dan Tuhan memulihkan Petrus dengan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan memberi kepercayaan kepada dia, memberikan promosi kepada dia, menjadi seorang gembala domba-dombanya Tuhan. Saya berdoa buat saudara hari ini, biar hari-hari ke depan ini menjadi hari-hari perjumpaan saudara dengan Tuhan. Dan saya percaya, waktu Tuhan berjumpa dengan saudara, menjumpai saudara, maka yang mati yang di dalam ini akan dihidupkan kembali. Dan kalau itu sudah hidup, saudara akan tahu ciri-cirinya. Ada ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Dan saudara akan melihat yang jasmani, yang materi, yang kelihatan akan otomatis ikut dipulihkan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara ambil roti dan anggur. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, mari periksa hatimu. Mungkin hari ini, malam ini rohmu sedang padam. Ada dosa yang kau simpan, mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan. Mari lebih dahulu minta ampun sama Tuhan. Lepaskan juga pengampunan buat orang-orang yang menyakiti saudara. Ini saatnya roh saudara dipulihkan supaya menyala kembali.
Mari saya beri waktu saudara untuk minta ampun. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Alami perjumpaan dengan Tuhan malam ini. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni pelanggaran kami. Layakkan kami untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah. Kami rindu saat ini apa yang di dalam yang mati ini dipulihkan kembali. Amin. Terima kasih Tuhan, jamah kami lewat tubuh dan darah. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari sekarang angkat cawan saudara. Cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih. Mari saudara yang rindu didoakan, angkat kedua tangan, ucapkan syukur. Biar hari ini terjadi pemulihan. Pemulihan dalam segala hal. Pemulihan dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam keuangan. Oh ralamata karalama, dalam hubungan. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ralamata karalama, syakabaralama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara yang berulang tahun di bulan Mei, para pengerja GBI Crown Palace, setiap saudara yang mengikuti program ini yang berulang tahun di bulan Mei, kami mau berdoa buat saudara. Angkat kedua tanganmu. Istri saya akan berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapa, malam ini kami khusus mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Mei ini ya Tuhan.
Koralama ya syukur olomoralama takayaralama ralama jumpai Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar perjumpaan dengan Engkau menjadi kado yang istimewa ya Tuhan. Bapa, Engkau yang rindu memulihkan lebih dari siapapun juga ya Tuhan. Malam ini Tuhan, mari Tuhan Engkau yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Jamah Tuhan setiap mereka yang berulang tahun ya Tuhan. Biar mereka Tuhan memiliki pengalaman secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biar mereka boleh mengerti ya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menyatakannya atas hati mereka. Engkau yang menaruh pikiran-pikiran-Mu ya Tuhan atas mereka. Engkau taruh kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau taruh Tuhan beban-beban yang daripada-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan. Sehingga di momen ulang tahun ini ya Tuhan. Mereka mengalami sesuatu yang baru Tuhan. Pengalaman yang indah bersama Engkau ya Tuhan. Bapa, jamah terus ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Kami percaya pemulihan yang daripada-Mu itu dahsyat ya Tuhan. Pemulihan yang sempurna, pemulihan yang mendatangkan berkat, pemulihan yang menyembuhkan Tuhan. Pemulihan Tuhan yang membuat anak-anak-Mu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar mereka Tuhan yang berulang tahun ya Tuhan. Terus mengalami Tuhan perkara-perkara ilahi di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Pakai lidah bibir perkataan mereka ya Tuhan. Pakai segala yang ada atas mereka ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan kesehatan, kekuatan ya Tuhan Engkau limpah-limpahkan. Sukacita yang besar Engkau karuniakan ya Tuhan. Terima kasih supaya ada ucapan syukur senantiasa Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri program ini, sekali lagi angkat kedua tanganmu, buka hatimu lebar. Sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.